Shalom saudara, haleluya. Selamat datang ke siri renungan ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita akan lihat Yohanes bab yang kelima, 2 ayat ini 41 dan 42 dengan tajuknya, Adakah hatimu mempunyai kasih akan Allah? Mari kita baca ayat 41. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu. Memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Soalan edisi ini, dalam ayat 42, Yesus mengatakan, tetapi tentang kamu memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Adakah Yesus akan memberikan kata yang sama apabila melihat hati kita? Bagaimanakah kita dapat mengelakkan itu dan memastikan kita benar-benar mengasihi Allah? Ya saudara, apa yang Yesus lihat dalam hati kita? Ia adalah sesuatu yang sangat menakutkan kalau Tuhan Yesus berkata kepada kita, Aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Wow, sangat menakutkan ya. Nah, saya harap kata-kata ini tidak akan keluar dari mulut Yesus untuk Anda. Jadi bagaimanakah kita dapat mengelakkan itu dan memastikan kita benar-benar mengasihi Allah? Ya, kita mengasihi Allah apabila kita menjadikan Allah sebagai yang terutama dalam hidup kita. Yaitu Allah benar-benar bertakhta dalam hidup kita sehingga kita bersedia melakukan apa yang dikehendakinya. Nah, inilah hidup yang dihidupi Yesus semasa dalam kemanusiaannya, dan kita mau jadi serupa Yesus. Ya, Yesus hidup untuk melakukan kehendak Bapa. Ada disebut dalam 2 ayat ini. 2 ayat ini juga ada di dalam Injil Yohanes 4:34 dan 6:38. Mari kita baca 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. 6:38. Sebab aku telah turun dari syurga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ya saudara, inilah hati Tuhan Yesus. Hati Tuhan Yesus untuk melakukan kehendak Allah Bapa. Saudara, kita tidak akan mengenal Tuhan kalau kita tidak mengenal hati Tuhan. Jadi kita harus mengenal hati Tuhan. Nah, di sini hati Tuhan Yesus adalah untuk melakukan kehendak Allah Bapa. Jadi orang yang mengasihi Allah tidak akan mau hidup dalam dosa dan nafsu kedagingannya lagi. Sebaliknya, dia mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Dia akan mau mentaati perintah Tuhan. Dan Yesus mengatakan dalam bab 14 nanti ayat 21 dan 23, 2 ayat ini ya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Perhatikan, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ya saudara, 2 ayat ini telah menjadi ayat pegangan hidup saya. Ya,
Saya sudah menghafal 2 ayat ini, saya pegang 2 ayat ini. Sebab saya mau Yesus menyatakan dirinya kepadaku. Menyatakan dirinya kepadaku. Ayat ini kata, kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ya saudara, ini merujuk kepada keintiman suatu perhubungan. Diam bersama-sama dengan dia. Wow. Dan keintiman perhubungan dengan Tuhan itu akan disertai dengan kasih dan ketaatan. Ya, disertai kasih dan ketaatan. Sebab dalam ayat ini berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Yaitu kasih yang disertai ketaatan. Ketaatan yang melakukan perintah Tuhan. Ya saudara, kalau kita kata, kita kenal Tuhan, kita akan mengasihi Tuhan, dan ini akan dinyatakan melalui kesungguhan kita untuk hidup mentaati Tuhan. Ada amin? Ya, kita harus sadar bahwa kita telah diselamatkan kepada suatu perhubungan dengan Tuhan. Tuhan mau diam di dalam kita, keintiman perhubungan itu. Jadi yang saya mau tekankan di sini adalah perhubungan. Perhubungan. Kita bukannya percaya kepada suatu agama saja, tetapi memiliki suatu perhubungan dengan Allah yang hidup. Allah telah mencipta manusia serupa gambarannya supaya dapat senantiasa ada dalam hubungan. Maka perhubungan inilah yang harus kita hargai, yang harus kita usahakan dan menjadi kebahagiaan hidup kita. Dan dasar kepada perhubungan ini adalah kasih. Itulah sebabnya hukum terutama adalah kasih. Dan saudara boleh rujuk kepada Matius 22 ayat 37 hingga 40 ada disebut di sana. Dan bukannya hanya menekankan kewajiban melakukan peraturan-peraturan agama. Hanya apabila kita bermula dengan mengasihi Tuhan, kita akan secara rela melakukan perintah-perintah Tuhan. Saudara, ini jelas ditulis dalam 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, ya. Inilah kasih kepada Allah. Apa itu? Yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Nah, perhatikan sekali lagi kaitan kasih dan ketaatan. Dan dikatakan disambungnya lagi di sini, perintah-perintahnya itu tidak berat. Melakukan perintah Tuhan dan melakukan kehendaknya tidak akan membebankan jikalau kita mengasihi Tuhan. Amin. Ya, apabila kita benar-benar mengasihi Tuhan, ketaatan itu akan menjadi natural. Ya, natural. Melakukan saat teduh, membaca Alkitab juga tidak akan membebankan. Tetapi adalah suatu yang boleh kita nanti-nantikan setiap hari. Ya, we look forward. Sebab kita mau belajar firman Tuhan. Kita mau mencari Tuhan. Kita mau mengenal Tuhan karena adanya kasih. Jadi kasih itu adalah motivasi, inspirasi utama untuk kita mencari Tuhan, belajar firman Tuhan, mengenal Tuhan, dan melakukan perintahnya. Jadi saudara, sekiranya kita rasa membaca Alkitab adalah sesuatu yang berat, sesuatu yang membebankan, jika kita rasa membuat saat teduh adalah membebankan, jikalau kita merasa menurut perintah Allah itu membebankan, jikalau kita rasa melakukan kehendak Allah itu membebankan, ya, tiada semangat untuk melayan, tiada semangat untuk menyembah, ya, kita selidik dahulu hati kita. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan?
Kita harus start dari mula. Ya, start from the beginning, start again daripada yang asas, yaitu mengasihi Tuhan. Itulah hukum yang terutama. Lakukan hukum yang terutama itu. Carilah Tuhan dulu. Bagi saya secara pribadi, saya mendapati ayat ini, Matius 6:6, sangat membantu saya dalam hal ini. Ya, senang untuk kita ingat, Matius 6:6. Berkata begini, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Bermaksud kita harus cari Bapa, kita harus cari Tuhan. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya, kenapa dalam ayat ini berkata, masuk ke dalam kamarmu dan tutuplah pintu. Kenapa? Supaya kita dapat memisahkan diri dari segala gangguan-gangguan dunia. Separated from all the distraction of the world. Ya, semua gangguan-gangguan dunia yang sedang menarik perhatian kita dari Tuhan. Gangguan-gangguan yang termasuk handphone, sosial media, Instagram, WhatsApp, dan sebagainya itu. Ya, semua ini telah banyak mengambil masa kita, telah banyak mengambil pemikiran kita, menguasai pemikiran kita, dan menarik perhatian kita. Jadi saudara, ayat ini mendorong saya untuk cari ruang. Cari ruang untuk bersama Tuhan. Membangunkan suatu tabiat mencari Tuhan, ya, membangunkan suatu tabiat untuk mencari Tuhan. Yang spiritual harus mengurus yang fisikal, ya, yang harus mengawal yang fisikal, bukan sebaliknya, ya. Sebab ramai orang dijebak kesibukan. Kesibukan apa? Kesibukan sosial, kesibukan kerja, sehingga tiada masa untuk yang rohani. Itulah alasannya, kesibukan. Yang spiritual harus mengurus, harus mengawal, harus yang didahulukan, yang harus mempengaruhi yang fisikal, yaitu kehidupan kita. Ya saudara, apabila kerohanian kita kuat, bahagian kerohanian kita kuat, departemen rohani kita kuat, jadi kehidupan sehari-harian kita juga akan teguh. Amin. Tapi apabila kerohanian kita lemah, departemen, area kerohanian kita lemah, jadi kita tidak, maka kehidupan iman kita itu juga lemah. Lemah iman kita. Dan kita menjadi lebih duniawi. Kita senang menjadi musuh yang akan ditelan oleh iblis yang datang mengaum-ngaum seperti singa itu. Kita menjadi lebih duniawi. Nah, Alkitab mengatakan persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Maka saudara, tutup pintu. Tutup pintu. Itu pisahkan diri dari segala gangguan-gangguan duniawi. Latih diri ya untuk fokus kepada Tuhan. Ya, perlu latih diri untuk beribadah. Ya, perlu latih diri untuk memusatkan hati dan pikiran kepada Tuhan Yesus. Perlu exercise. Ya, latih diri untuk menjadi lebih peka, lebih sensitif kepada hal-hal rohani. Dan ini sudah pastinya memerlukan disiplin, memerlukan kegigihan, ketekunan untuk masuk ke dalam bilik dan mencari Tuhan, ya. Diperbaharui dulu, diperbaharui semula dalam kasih yang mula-mula itu, the first love. Ya saudara, jadikan kasih untuk Allah sebagai asas kepada segala-galanya. Ya, seperti seorang lelaki yang jatuh cinta. Dia akan sanggup melakukan apa saja untuk menyenangkan hati pacarannya. Nah, lihat saja orang yang berpacaran itu ya. Orang yang berpacaran sangat bersemangat
Ya, malah sanggup berkorban demi yang tercintanya. Nah, itulah dia, the power of love. Jadi saudara, mana semangat kita? Ada semangatkah? Masih bersemangat ataupun tidak? Ya, jadi kita lihat ada kaitan antara kasih dan ketaatan. Bila kita mengasihi, kita akan mau mentaati. Kenapa kita mau mentaati? Karena kita mengasihi. Ya, karena mengasihi Tuhan, kita akan mentaati. Karena mengasihi Tuhan, kita mau melayan. Karena mengasihi Tuhan, kita mau memberi yang terbaik. Amin. Karena mengasihi Tuhan, kita akan mau mencari dahulu Tuhan. Ya, karena mengasihi Tuhan, kita akan mau hidup dalam takut akan Allah. Dan saudara, takut akan Allah, itulah permulaan hikmat. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya, Bapa kami yang di surga. Bapak yang kami sembah, Bapak yang kami kasihi. Terima kasih Bapak untuk pengajaran hari ini. Membawa kami kembali kepada apa yang paling utama. Mengasihi Bapak dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Ya Bapak, kami tahu masih ada orang yang bergumul dalam melakukan hal ini. Hukum yang terutama mengasihi. Kami harus disedarkan apabila kami lemah dalam iman. Kami akan senang terganggu dan tergoda oleh tarikan-tarikan dunia yang juga berlomba-lomba untuk menarik perhatian dan hati kami dari Tuhan. Ya Bapak, letakkan kesadaran yang kuat ini dalam hati kami semua, supaya kami dapat bangkit semula dan mengerjakan apa yang terpenting, mengerjakan apa yang terutama, membangunkan iman kami dan perhubungan kami dalam Tuhan Yesus, supaya kami tidak akan menjadi lemah lagi, tetapi kami akan dapat bertumbuh dalam iman dan kedewasaan kami dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami akan lebih mengasihi Tuhan Yesus dan menjadikan Tuhan Yesus benar-benar kekasih jiwaku. Ya Bapak, tolong kami untuk melakukan hal ini. Perbaharui hati kami untuk lebih mengasihi Engkau. Kami mau kerinduan yang lebih mendalam untuk Yesus. Supaya dengan kasih dan kerinduan yang lebih dalam ini, kami dapat menolak, ya, menolak segala godaan dan nafsu duniawi. Kami akan dapat mengutamakan Yesus dan melakukan kehendak Allah Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Haleluya, memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.